Oke guys, sekarang kita berada di Candi Sumberawan dan ini ada di lokasi parkir. Akan masuk ke sini ke tempat Candi Sumberawan. Candi Sumberawan ini terletak di Desa Toyo Merto, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, sekitar 6 km ke utara dari Candi Singasari, 16 km dari pusat kota. Kata Sumberawan yang artinya rawan itu artinya telaga atau danau, dan sumberawan berarti sumber kehidupan atau sumber telaga. Ya, kita masuk dulu ke lokasi candi sambil jalan-jalan menikmati udara segar. Oke, kita masuk ini guys. Banyak pohon-pohon yang rindang. Wah, sejuk sekali di sini guys. Nah, inilah lokasi candinya. Sebenarnya bukan candinya, sebenarnya ini cuma stupa Buddha. Ya, Candi Sumberawan. Kita masuk dulu. Untuk sejarahnya, stupa atau candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 sampai 15 Masehi, masa kerajaan Majapahit. Bukan Singasari yang diperkirakan seperti semula. Stupa atau candi ini dianggap sama dengan nama Kasurangganan yang tertulis dalam kitab Negara Kertagama yang pernah dikunjungi oleh Raja Hayam Wuruk pada tahun 1359 Masehi dan diketemukan kembali oleh penduduk pada tahun 1904, dipugar oleh Belanda pada tahun 1928 sampai 1937. Bentuk stupa candi ini bentuk candi satu-satunya candi berbentuk stupa murni di Jawa Timur, bukan candi berbilik seperti biasa. Ukuran daripada candi ini 6,25 meter kali 6,25 meter dan tinggi 5,23 meter. Bahan terbuat dari batu andesit. Untuk struktur dari bawah ke atas, batu alas persegi 4, lapik segi 8, stupa bulat membulat, puncak payung sebagian rusak. Oke guys, mari kita lihat ke arah sana. Kita lihat ada beberapa tumpukan batu merupakan runtuhan daripada stupa. Batu-batu itu ditemukan berserakan di sekitar stupa saat pemugaran pada tahun 1928 dan 1937. Bentuknya beragam, ada batu alas, batu dinding, batu atap, batu pelipis, dan batu hiasan yang sudah patah karena banyak yang pecah dan tidak bisa disusun kembali dengan sempurna. Maka batu-batu itu tampak sebagai bukti sisa-sisa aslinya. Dan ini ada tempat yang biasa dibuat ritual, yaitu Sendang Kahuripan, merupakan petirtaan
Sendang Kahuripan. Nah, ini tempat lokasinya Sendang Kahuripan. Yuk coba kita ke sana guys. Nah ya, kita jalan sini, belok sini. Waduh, sayang tidak bisa masuk guys, karena masih ada orang yang sedang menjalankan ritual. Dan kita kembali ke tempat yang lain, sendang yang satunya. Di sana ada juga sendang yang sama seperti ini, yaitu Sendang Kamulian. Kita jalan dulu ke sana sambil melihat pemandangan alamnya. Nah, kita menuju ke Sendang Kamulian. Mudah-mudahan di sana tidak ada yang sedang menjalankan ritual, sehingga kita bisa mengekspos lokasinya. Ini airnya jernih guys. Ada anak lagi mancing. Lokasinya di sini sangat bagus ya. Anda bisa mancing, bisa nyantai-nyantai di sini, berlibur. Nah, kita menuju ke sana. Tuh tempat Sendang Kamulian. Itu ada Mas Eka. Nah, ini lokasinya. Kita puju. Kita baca dulu Sendang Kamulian. Oke, kita masuk. Ya, kita masuk. Nah, ini lokasinya guys. Ini merupakan mata air suci, tempat penyucian diri. Di sini ada beberapa orang kadang yang melakukan ritual. Airnya sangat jernih, mata air suci. Lokasinya di sini agak sempit guys, tapi bagus juga. Coba kita lihat sekeliling, ada apa? Itu ada tulisan apa ini guys? Coba kita baca tulisan ini. Oh, Mulat Sarira Hangrasawani. Apa artinya? Yang artinya berani jujur pada diri sendiri atau koreksi kekurangan diri sendiri. Kalimat ini adalah bagian dari Tridharma, ajaran luhur yang sangat terkenal di tanah Jawa, dan tulisan ini ditulis sebagai pengingat sebelum menyucikan diri dengan air, sucikan dulu batinnya dengan mawas diri. Air mencucikan badan, tapi mawas diri menyucikan jiwa. Itu maksudnya begini guys. Oke guys, sekarang kita menuju ke tempat lain. Ya, kita lihat akan di sana. Kita menuju ke telaga. Ini dia, ada telaga yang dimana pernah dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk. Berdasarkan keterangan juru kunci dan hasil penelitian, kawasan sumber awan dahulu merupakan sumber mata air yang sangat luas guys, dan besarnya rawa-rawa ini. Airnya melimpah menutupi area yang jauh lebih besar. Ini merupakan telaga. Dulu ini besar ya, sangat lebar,
Kenapa mengecil? Karena sering terjadi longsor dari lereng Gunung Arjuna, tanah dan bebatuan ikut turun sehingga mengubah aliran air rawa perlahan berubah menjadi daratan dan sungai kecil. Sekarang tinggal tersisa 2 sendang kecil dan aliran sungai, padahal dulu airnya menggenang sangat luas seperti danau. Nama Sumberawan sendiri mengandung arti sumber air yang berada di tanah berawa-rawa. Maksudnya itu. Tercatat dalam Kitab Negara Kertagama karya siapa ya? Karya Empu Tantular. Karya Empu Prapanca, maaf. Ya, Empu Prapanca atau yang dengan nama lain Dang Acarya Nadendra. Empu Prapanca pada tahun 1359 Masehi, Prabu Hayam Wuruk saat melakukan perjalanan keliling wilayah kekuasaannya singgah dan berkunjung ke tempat ini yang bernama Kasurangganan. Para ahli sepakat bahwa Kasurangganan adalah Sumberawan. Dan saat itu Hayam Wuruk singgah untuk istirahat, beribadah, dan menikmati keindahan alam. Bahkan diperkirakan candi ini dibangun setelah kerajaan itu sebagai penghormatan. Oke guys, sampai di sini saja perjumpaan kita, dan kita bisa bertemu lagi di vlog yang lainnya, yang rencana akan vlog ke Candi Songgoriti Batu. Oke, selamat berpisah, dan ini masih dalam suasana 17 Agustus. Kita ucapkan salam merdeka.